Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami, Tiga Lelaki. Sahabat Tiga Lelaki, di samping saya sudah ada mantan komisioner KPU Tua periode dan banyak inspirasi yang kita akan gali. Beliau juga termasuk aktivis 98, bergerak di bidang di waktu zaman reformasi gitu. Malam Kak Ariel. Selamat malam, ya Anas. Dulu kita memang tinggal di sini ya, di sini. Oh iya, jadi kakak ini lahir dan besar di Martapura. Martapura, khususnya di daerah pasar ini lah. Jadi 200 meter dari pasar ini itu desa namanya Lingkungan Tanjung Aman, Kelurahan Pasar, Martapura. Dari SD, SMP, SMA di Martapura selalu 01 SD 1, SMP 1 dan SMA 1. Kemudian kuliah di Lampung. Ya, tahun 93 selesai SMA biasa. Setelah itu kita melok cita-cita ideal ya, kuliah di perguruan tinggi negeri, baik seleksi di Palembang maupun seleksi di Lampung, tapi nasib belum beruntung pecah Adinda Anas ya lah. Jadi kita kuliah di swasta tahun 93, kuliah di Akademi Akuntansi Lampung sampai 96, lanjut di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung dari sampai dengan 99. Dulu pernah salah satu aktivis lah, aktivis 98, bergabung di organisasi banyak Ya, aktif organisasi kalian. Waktu zaman mungkin ada kisah waktu zaman aktivis 98 ini di Lampung. ya kita di waktu kuliah kebenaran aktif di di dalam kampus. Dulu senat mahasiswa, belum BEM, senat mahasiswa dan organisasi ekstra universiter, yaitu himpunan mahasiswa Islam, dan juga kita aktif di lembaga swadaya masyarakat, itu Kementerian Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan, cabang Bandar Lampung. Dari situ mulai aktivis timbul, akhirnya berkecimpung di bidang politik kayaknya. Iya, karena kita dulu kan ada diskusi-diskusi baik di intern kampus yang diinisiasi oleh senat mahasiswa maupun undangan-undangan dari organisasi ekstra universiter, karena di Lampung sebagai pusat ibu kota provinsi, memang dinamika kemahasiswaannya juga kuat, dan seluruh organisasi yang ada di pusat, khususnya kelompok Cipayung, itu ada di Bandar Lampung. Ada HMI, ada PMII, ada IMNI, ada PMKRI, ada GMKI, IMM juga dan ada IMN. Dan itu hidup, kelompok Cipayung itu hidup selalu membuat diskusi-diskusi kecil, karena dari diskusi-diskusi kecil itu lahirlah pemikiran-pemikiran yang besar. Dari modal cuman aqua, kopi, pisang goreng, itulah catatan-catatan kecil itulah yang akan menjadikan isu-isu sentral, menjadi gerakan-gerakan baik kedaerahan maupun Indonesia secara keseluruhan. Pernah mimpin komisariat di sana? Ya, alhamdulillah. Selain sebagai ketua bidang di internal kampus mahasiswa, dibaiat oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua komisariat, khususnya komisariat Akademi Akuntansi Lampung tahun 95 sampai dengan tahun awal-awal 97. Kak, setelah berkecimpung jadi di dunia aktivis, akhirnya main informasinya Kak di KPU Lampung juga kan, di Kabupaten Tanggamus ya, sebagai anggota juga. Iya. Jadi sebelum berkiprah di penyelenggara pemilu,
saya terlebih dahulu aktif di pendampingan, khususnya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan, karena di Tanggamus itu banyak hutan, baik hutan lindung maupun hutan konservasi. Nah, situ kita aktif mendampingi masyarakat supaya bisa memanfaatkan hutan dari hasil non kayu, seperti budidaya lebah, seperti menanam tumbuhan-tumbuhan, umbi-umbian ataupun yang lain yang bisa menghasilkan. Jadi hutan tetap lestari, tapi masyarakat bisa sejahtera. Jangan sampai terbalik, hutan lestari tapi masyarakat melarat, ya percuma. Karena masyarakat merusak hutan ini karena persoalan kesejahteraan. Nah, setelah itu saya aktif di DPRD sebagai staf ahli DPRD bidang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2000 sampai tahun 2003, jadi 3 tahun. Dan sekaligus saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Ring Sewu kelas Kota Agung, sesuai dengan spesifikasi keilmuan saya, seperti metodologi riset, manajemen operasional maupun yang lain-lain. Jadi sempat jadi pengajar. Tahun 2003 ada seleksi Komisi Pemilihan Umum. Waktu itu Komisi Pemilihan Umum yang memang benar-benar netral, independen, yang berasal dari orang non partisan, itu baru pertama tahun 2003. KPU pernah berdiri 99 sampai tahun 2003, itu ketuanya Pak Rudini. Ya, tapi itu adalah gabungan beberapa parpol. Nah, itu adalah orang-orang independen. Nah, saya melihat ini adalah strategis bagi kita yang mantan aktivis ini untuk berkiprah terhadap bangsa dan negara ini, khususnya tentang perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Dan di situ memang berkumpulnya orang-orang yang berpikir independen, non partisan. Alhamdulillah saya diterima jadi salah satu komisioner KPU sebagai anggota tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Akhirnya balik ke Timur. Ya, karena keinginan itu sudah lama, dari tahun 2003 memang sudah keinginan mau pulang ke Timur, karena di Oku Timur ini saya punya ormas, itu namanya Humaku, Himpunan Muni Baranai Kompring ini. Saya lah ketua umumnya dan pernah mengadakan festival, dan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Martapura itu sudah ada keinginan, cuman melihat peluang dan kesempatan sepertinya agak kurang untuk secepatnya pulang, makanya saya masih tetap di Tanggamus untuk ikut seleksi. Tahun 2009 saya pulang, 2008 akhir pulang untuk mendaftarkan diri sebagai anggota KPU Timur. Seleksi proses seleksi, alhamdulillah terpilih dan mendaftarkan kembali tahun 2014 itu terpilih lagi. Jadi di Oku Timur 2 periode sebagai anggota, merangkap sebagai ketua KPU Kabupaten Oku Timur ini. Ke dalam pikiran kita, kenapa harus mengambil KPU? Itu kan lebih cenderung ke dunia politik gitu kan? Ya. Kenapa harus ke sana itu? Nah, kalau saya ngeliat itu tadi, karena kita ini dibekali dengan background dia sebagai aktivis, biasa berdiskusi terhadap seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan kenegaraan maupun aspek kehidupan pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan wilayah yang tabu, bukan wilayah yang haram, karena di aktivis ini apapun kita bahas, misalkan masalah kemanusiaan, masalah kehidupan, masalah ketuhanan pun kita akan kita bahas. Diskusi. Kalau anak HMB yang seperti itu. Jadi dari mulai tataran sosial sampai ketuhanan pun dibahas. Alhamdulillah. Jadi kita memang dilatih untuk berpikir yang secara rasional dan berdasarkan ada ilmunya, tidak berdasarkan pokoknya melantur berpikir dan jadi kita ada dasar kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Dengan bekal itu persoalan kebangsaan seperti demokrasi, politik ini bukan wilayah yang tabu, dan kita
merasa kita layak untuk masuk wilayah itu, karena kita memang dilatih untuk mengkaji masalah konstitusi, walaupun bidang keilmuan saja yang sana ekonomi, tapi di organisasi memang kita dilatih untuk berpikir bagaimana mempelajari dari pasal per pasal, dari bab per bab, dari buku per buku. Jadi kita dikaji, berpikir itu secara rasional, sistematis, dan ada sumber untuk kita jadi total yang ada itu sebagai jadi penyelenggara pemilu itu selama 15 tahun. 5 tahun itu di Tanggamus, Provinsi Lampung, 10 tahun itu di Kabupaten Timur Sumatera Selatan. Setelah itu kita informasinya terjun ke dunia politik, jadi sebagai calon legislatif provinsi kemarin. Iya, jadi kita prinsip hidup ini kan, kita hidup tidak bawa apa-apa dan kita mati pun tidak bawa apa-apa. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan ke depan, karena siapapun orangnya kita tidak bisa memprediksi 5 detik setelah kita keluar dari ruangan ini apa yang akan kejadian. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk kehidupan, apakah kita masih hidup di satu tempat pekerjaan itu, karena dengan 15 tahun ini saya jadi penyelenggara, ya kita harus coba. Selama ini kita menjadi peserta pemilu, jadi dari penyelenggara peserta, jadi harus ada keberanian, karena kita anggap pengalaman kita sebagai penyelenggara dan pengalaman kita berkecimpung di pemerintahan, pengalaman kita untuk mendampingi masyarakat, dan pernah juga berpengalaman di DPRD Kabupaten, saya ini memberanikan diri untuk menjadi salah satu konsultan pemilu tahun 2019 dari Partai Hanura untuk Provinsi Sumatera Selatan. Tapi belum sempat duduk kan? Ya, kalau suara perorangan, alhamdulillah syukur saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Bukit Timur dan bergerak memilih dan mempercayai saya untuk sebagai calon, walaupun belum berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tapi tidak trauma, coba lagi ke depan. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, hidup ini tidak ada kepastian. Yang penting kita berikhtiar dan berserah diri kepada yang kuasa. Tidak ada kepastian. Jadi apapun yang kita harus coba. Karena yang perlu dicoba ini dalam hidup saya ini cuma ada 2 yang nggak perlu dicoba. Yang pertama mati, yang kedua masuk penjara. Jangan dicoba. Membicarakan keluarga maupun teman-teman. Iya. Kalau untuk menjadi DPRD, menjadi bupati, menjadi gubernur, harus dicoba. Karena tidak ada yang bisa memprediksi apakah kita jadi apa enggak. Ini Allah yang akan menentukan. Yang tidak tahu akan yang terjadi kalau kita belum mencoba ya. Harus mencoba. Karena kita itu tadi kita memang dibekali apa yang saya katakan tadi, lahir dan mati, dan kita di aktivis ini dulu kita tidak ada apa-apa ya berani nyalon jadi ketua mahasiswa ataupun ketua komisariat. Jadi kita memang keberanian untuk memimpin dengan pengalaman dan ini. Jadi memang kita sudah dirancang dari zaman mahasiswa. Cak, sekarang Cak punya organisasi besar lah untuk di daerah, terutama di masyarakat Pemering, UCAM lah, jaringan masyarakat Pemering. Awal munculnya Ormas itu apa ya? Kalau saya sendiri melihat ada kekhawatiran dengan semakin tergerusnya ada istiadat budaya Pemering. Tapi saya berpikir sebagai pelaku atau peminat kebudayaan ini bukan tidak berdasarkan keilmuan yang ada. Sebab bagi saya ada istiadat budaya ini adalah rekayasa manusia dan pengaruh alam, beda dengan agama. Jadi tidak ada yang harus tidak ada, karena ini ada kemauan zaman yang akan mengikuti ini. Yang tidak bisa berubah itu adalah agama, seperti sholat maghrib, kalau sudah ada ketentuan. Iya, kalau lebih dari 3 rakaat itu nggak benar itu. Nah, kalau misalnya ada istiadat budaya, ya ini harus disesuaikan dengan kemauan zaman dan pengaruh alam.
seperti tari, seperti apa namanya sastra lisan, sastra tutur, ataupun alat kesenian itu. Alat kesenian kan rekayasa manusia, manusia, ya. yang nggak bisa ditolak itu rekayasa ilahi. Kalau rekayasa ini kita harus terima. Jadi mungkin agak beda cara berpikir mungkin tokoh-tokoh apa namanya terdahulu berpikir. Kalau saya lebih berpikir apa yang bisa kita apa namanya lestarikan, kita lestarikan, tapi harus disesuaikan dengan keberadaan dunia sekarang, kebudayaan alam sekarang. Karena seperti Oku Timur ataupun Jazirah Komering ini yang tersebar dari Oku Selatan sampai daerah Oki itu beda dengan era-era baru berdirinya Jazirah Komering pada zaman baik Sriwijaya maupun pengaruh Islam yang sudah masuk, itu agak beda. Karena sekarang kita harus akui baik Oku Selatan, Oku Timur maupun Oki, ya masyarakatnya sudah heterogen ya. Karena itu tadi sekali lagi ini menyangkut rekayasa manusia, silakan aja. Ada sekitar seminggu yang lewat, telepon saya salah satu guru, dia akan menciptakan lagu ini apa namanya tari Tigol, apa namanya tapi ada perubahan. Nah bagi saya silakan aja, karena itu bukan agama. Iya. Yang Boleh penting ini. gerakan-gerakan Tigol itu tidak lepas dari kaidah apa namanya agama Islam. Karena tarian-tarian Komering ini dia sudah mengikuti syariat Islam seperti nutup aurat segala macam, patuh sama orang tua, itu sudah ada aturan. Jadi sepanjang itu norma-norma itu tidak dilanggar, silakan saja. Jadi tidak kaku melihat apa namanya adat istiadat dan apa namanya budaya yang ada di Komering ini. Kak, sekarang aktivitasnya kapan? Ya setelah apa namanya gagal menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kita apa namanya mengurus memang usaha yang ada, karena pekerjaan tetap saya sebagai pelaku agribisnis. Kalau sebagai anggota KPU menjadi DPRD itu ya mungkin ya kiprah tambahan. Kalau kerja utama di bidang apa namanya pertanian lah, baik dia pertanian dalam ini ya, dalam pengertian luar, baik dia pertanian, perkebunan maupun peternakan dan perikanan, karena itu bagian dari hobi saya. Dan itu sekarang yang kita urus apa namanya secara baik supaya bisa menghasilkan. Ada mungkin motivasi atau inspirasi yang bisa diberikan kepada kaum muda sahabat 300? Ya bagi saya untuk seluruh kaum muda baik ada di Oku Timur maupun di Sumatera Selatan, ya berpikirlah yang visioner, yang cerdas, yang rasional untuk menghadapi kehidupan ke depan. Karena ruang apa namanya alam ini yang sangat luas. Jadi kita bergerak bukan hanya di perkantoran dalam arti luas, baik perantauan maupun swasta. Cuman yang lain juga kita bisa berkiprah sepanjang kita mau berikhtiar dan gigih, ada militansi kita untuk membangun usaha atau membangun jaringan, insya Allah kita akan berhasil. Ada moto hidup Kak? Ya moto hidup ini simple seperti moto-moto hidup orang-orang terdahulu. Walau butuh duit dan butuh akal. Iya. Itu baik. Iya. Jadi yang ringan-ringan baik. Panjang akal ini masih ada, bisa nyari kawan banyak, insya Allah rezeki kita akan datang. Iya itu. Sahabat 3 lagi ada Kak Leo Budi Ramaji lengkapnya. Beliau adalah sekarang bergerak di bidang agribisnis dan termasuk orang sukses lah untuk ukuran di Oku Timur ini. Nah, modalnya adalah dari aktivis, punya banyak kawan, punya banyak link, akhirnya diskusi, banyak ide yang muncul gitu, ya. Terima kasih Kak Leo hari ini, dan sampai jumpa lagi nanti di channel 3 lagi. Saksikan terus di channel 3 lagi cerita-cerita selanjutnya, cerita seru tentang inspirasi hidup kita semua. Terima kasih, selamat.